yang begitu banyak, sebenarnya bisnis saya bisa kembang 10 kali lipat dari sekarang. Kenapa saya tidak lakukan? Kemudian evaluasi lagi diri sendiri, nggak bisa lagi. Kita perlu ada profesional yang masuk. Nah, sampai di junction itu masih dua-duanya. Tetapi sekarang harus memilih. Saya akan memilih, saya akan mundur dengan rich. Tetapi perusahaan ini orang yang kelola, saya sudah katakan ini pada saat saya usia 40 tahun. Pada saat itu saya katakan never falling in love with your company. Pada saat itu sebelum saya masuk ke Harvard. 3 tahun lalu saya masuk ke Harvard, classmate saya, unit pertama tahun pertama di tahun 2007, di sana ternyata case study-nya bicara tentang sell the company, how you package the company, you are the founder, you sell the company, and then kalau mereka nggak bisa manage, harga turun, you buy back lagi. Caranya banyak. Tapi at the end, 2 minggu lalu kami kumpul small reunion di Guangzhou di China. Salah satu teman saya sudah jual company. Dia bilang, I have to sell my company. Dia bilang, kenapa? Dia bilang, kita sudah belajar banyak ini. Saya bilang, you tidak merasakan ini. Saya kasih dia baca itu. Oh, saya pilih rich. Dia bilang, kenapa? Saya jual kepada bule di Amerika. Harganya bagus sekali. Tetapi saya masih maintain 10% share. Mereka masih menghargai saya karena saya punya brand. Saya founder di situ. Saya akan meeting dengan mereka tiap bulan. Saya akan melihat perusahaan ini berkembang lebih baik. Yes. Oke. Jadi you yourself awalnya you take care of both, kemudian you kalau harus memilih, then you milih. Saya akan memilih. Give the company the potential to grow, walaupun it risk you have to step down as CEO ya. That's right. Ya, dengan demikian you kasih kesempatan untuk bertumbuh ya. Tetapi kalau kita lihat, kalau orang mencari uang sebenarnya dari artikel set, sebenarnya entrepreneurs yang berhasil itu memang karena orangnya punya kualitas yang bagus. Jadi sebenarnya kalau entrepreneur itu kerja as a professionals di company, he or she may even get higher money, ya, lebih banyak duit kerja dengan orang lain dibandingkan pada saat dia build the company. Karena pada saat build the company, most of the founders itu will take salary less than seharusnya. Dia rela untuk ngambil uang ataupun sometimes nggak terima gaji untuk grow the company. Jadi sebenarnya kalau untuk cari uang for a founder itu dia akan get less than seharusnya dengan potensi, dengan kemampuannya dia dan dengan kerja kerasnya dia, sebenarnya dia underpaid pada saat dia build the company. Ya. Jadi kalau sebenarnya motifnya untuk cari uang, ya harusnya pada at the end dia harus jual company-nya, dia get back all the investment yang sebelumnya dia korbankan. Ya. Tapi most of the people, kebanyakan orang nganggap ini baby-nya, ya, sehingga dia punya emotional attachment, jelek ataupun bagus, buntut ataupun tinggi, ataupun kaya ataupun tidak, this is my company, my baby, I want to take care forever. Ya. Don't say that you want to buy my company atau langkahi mayat saya dulu gitu ya. Unless this company bankrupt, you can take over. Kalau enggak, saya nggak akan jual gitu ya. Oke, I'm myself take my risk, dan saya punya teman banyak entrepreneurs, and I also see people yang although they don't say it, tapi kita bisa lihat dari tingkah lakunya kenapa mereka mengambil tindakan tertentu, dan kita bisa baca motif di belakangnya ya. Oke, ada sharing dari teman-teman kita. Oke, saya perkenalkan diri, saya Nugroho. Saya mengalami proses yang Pak Taidi alami. Saya pernah dahulu aktif sekali menjadi entrepreneur. Saya sendiri dibesarkan di keluarga entrepreneur, dan saya sudah merasakan sukses dan tidak suksesnya entrepreneur. Pencerahan terjadi ketika saya berada di Harvard Business School sekitar tahun 98-2000 begitu. Tadi mengenai soul searching tadi Pak ya. Saya terjebak dalam satu dilema. Kalau mendirikan perusahaan itu sekedar mendapatkan uang banyak dan diri menjadi kaya, itu sudah saya alami.
menurut From ukuran saya. which company? Untuk From ukuran saya ya, which untuk family ukuran gitu saya. ya? Yeah. Tapi ada suatu kekosongan yang tiba-tiba dirasakan. Maka terjadi perang batin yang luar biasa hebat pada waktu itu. Karena ketika kita mengejar-ngejar kekayaan itu, rasanya jadi nggak pernah cukup, Pak. Once you have something, what you think about is to have more, begitu. More and more and more, bigger, more, better, more, begitu. Maka lantas saya mengevaluasi diri. Idea mendirikan perusahaan itu adalah bukan sekedar mengejar-ngejar kekayaan. It's the creation of well-being, bukan wealth ya, well-being. Jadi well-being ini pengertiannya begini, Pak. Ketika saya sudah puas begitu merasakan hidup sebagai entrepreneur, saya merasa bahwa to create life meaningfulness ya, atau suatu kebermaknaan hidup itu adalah bukan lagi menekuni dunia give and take, tetapi give only. Sehingga saya putuskan diri saya sekitar 10 tahun yang lalu itu menekuni bidang pendidikan. Karena saya berharap melalui bidang pendidikan ini, saya ikut dapat berpartisipasi melahirkan bisnis entrepreneur yang baru. Maka saya putuskan menjadi dosen pasca sarjana di Ursa Sahid. Betul, ternyata ketika saya menekuni bidang pendidikan, saya banyak berjumpa dengan entrepreneur yang drive-nya sangat tinggi untuk memajukan perusahaan, ciptakan lapangan kerja, dan terus-menerus ekspansi. Nah, di sini, Pak, sebagai business entrepreneur, saya kira tidak cukup hanya mendirikan perusahaan untuk mengejar kekayaan, tapi cobalah untuk berpikir lebih jauh ke depan, mewarisi sesuatu yang produktif kepada anak keturunan Bapak. Karena bisnis yang menggelembung terlalu besar, kemudian menjadi unmanageable, akan bernasib seperti perusahaan-perusahaan besar yang sekarang diakuisisi tadi oleh Pak katakan oleh China, oleh negara-negara berkembang lainnya. Nah, jadi di sini to create well-being, jadi tadi soul searching, Pak ya. After you create wealth, you must think about how to create well-being. Well-being ini berarti sesuatu yang produktif yang dapat diteruskan oleh anak keturunan Bapak sehingga terus tumbuh berkembang, bukan mengecil tapi terus membesar, tetapi dalam rangka kemaslahatan umat. Artinya bagaimana keberadaannya itu dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat pada umumnya. Saya kira begitu, Pak. Thank you. Thank you, Pak Nugroho. Oke, jadi para business leaders dan intellectual business community, kita akan membahas sharingnya Pak Nugroho dan tetap dengan Pak Saripin Paidi pada segmen berikutnya. Kita harus break dulu sebentar. Buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 Anda bisa memberikan pertanyaan, komentar ataupun tanggapan terhadap acara kita ataupun topik kita hari ini. Kita break untuk masuk ke dalam segmen berikutnya.